Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan dan kita sampaikan kepada Nabi Agung, Nabi yang terakhir, Nabi umat Muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan insya Allah pada pagi hari ini kakak akan memberikan materi ya seperti sebelumnya untuk kelanjutannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dibuka bukunya teman-teman. Untuk buku SKI-nya, alhamdulillah kita sekarang memasuki di bab yang ketiga. Dan insya Allah ini merupakan bab terakhir sebelum kita melaksanakan UAS. Ya, jadi ini bab terakhir untuk semester 1 di bab ketiga. Namun nanti ketika bisa kita mungkin nanti sebelum UAS kita bisa lanjut ke materi yang di bab selanjutnya, atau mungkin kita akan fokus ke bab 1, 2, dan 3. Seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan dibuka bukunya di halaman 32. Ya, yaitu membahas yang pertama yaitu keadaan kota Makkah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentu sebelum datangnya Rasulullah ya, dan sebelum menjelangnya Rasulullah SAW lahir di muka bumi ini, yaitu tepatnya di Mekah ya, banyak kepercayaan dari bangsa Arab jahiliyah ya, mereka memiliki adat istiadat maupun kebiasaan yang tentu sangat dibilang buruk. Kenapa dikatakan buruk? Karena mereka menyembah berhala, percaya akan tahayul-tahayul, mitos-mitos, dan lain sebagainya. Dan bahkan tentu, adat istiadat serta kebiasaan mereka sudah jelas sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran dari para nabi terdahulu. Ya, sebelum mendatangi Nabi Muhammad, tentu ada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh para nabi, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Isa, kemudian di akhir yaitu oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kebiasaan mereka sudah bertentangan. Maksudnya sudah tidak sesuai dengan apa-apa yang Nabi dan Rasul ajarkan. Ya, jadi sebagian besar masyarakat Mekah maupun masyarakat Arab jahiliyah ketika itu mereka menyembah berhala-berhala maupun patung-patung seperti itu. Demikian pula dengan akhlak mereka, dengan tingkah laku mereka yang mana tentu dibilang sangat buruk dan tidak patut, tidak layak dicontoh. Itu karena keadaan masyarakat semuanya kacau. Ya, baik bagaimana mereka beribadah kacau, kemudian bagaimana mereka juga bermoral atau bersikap juga kacau, yaitu sangat rusak. Ya, mereka melakukan minum-minuman keras, berjudi, sudah menjadi kebiasaan mereka sehari-hari. Tentu hal ini tidak layak kita contoh sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Dan sebenarnya ada hal baik yang dapat kita ambil, ya, dapat kita contohkan. Sebenarnya bangsa Arab jahiliyah memiliki kebiasaan baik, yaitu perekonomian mereka maju ketika itu. Mengapa dikatakan maju? Karena mereka sudah terbiasa melakukan jual beli maupun berdagang hingga ke luar negeri. Ya, sehingga perdagangan mereka dapat dikatakan sangat maju. Namun yang disayangkan ya, apa-apa yang mereka hasilkan, terutama kekayaan yang mereka dapatkan itu malah mereka gunakan untuk hal-hal yang jelek. Contohnya dari keuntungan yang mereka dapatkan, mereka gunakan untuk berjudi, mereka gunakan berfoya-foya, menghabiskan
untuk melakukan sesuatu yang buruk, ya, dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya bangsa Arab atau masyarakat Arab juga ya memiliki kebiasaan tersebut, dan ini sudah berdarah daging atau menjadi aktivitas sehari-hari mereka, ya, seperti itu. Dan teman-teman perlu ketahui bahwasanya masyarakat Arab atau orang Arab jahiliyah ketika itu dapat dikatakan atau terdapat dalam beberapa golongan. Salah satunya yaitu golongan kaum bangsawan. Kaum bangsawan apakah? Yaitu golongan dari keturunan terhormat, ya, yang mana para bangsawan adalah orang yang kaya, yang mana mereka memperkerjakan orang-orang miskin, ya, yang mereka anggap, bahkan tidak sedikit yang mereka anggap atau dijadikan sebagai budak. Ya, budak itu orang yang dapat diperjualbelikan, layaknya menjual belikan hewan. Jadi ketika di zaman jahiliyah, manusia itu ada yang seperti hewan, yaitu dikatakan budak, yang mana mereka dapat dijual belikan seperti halnya barang maupun hewan. Ya, seperti itu. Adapun dalam hal kepercayaannya sudah jelas, ya, di bab 1 dan di bab 2 kita sudah bahas. Di bab 2 khususnya, yaitu mereka menyembah berhala-berhala, kemudian maupun patung-patung, kemudian menyembah malaikat, jin, roh, dan hantu. Kemudian adapun mereka percaya akan mitos-mitos, ya, ataupun takhayul, yang mana salah satunya yaitu adanya hantu yang berkeliaran di padang pasir. Mereka percaya, ya, tentu hal ini tidak benar, ya, tidak benar dan tidak sepatutnya, ya, dicontohkan oleh kita sebagai orang muslim. Seperti itu. Oleh karenanya demikianlah keadaan masyarakat Arab jahiliyah ketika itu, ya, yang mana sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW tentu sudah banyak penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah, yang mana mereka juga sudah banyak yang keimanannya sudah rusak, yaitu dibuktikan dengan mereka menyembah berhala, ya, menyembah hal-hal atau mempercayai hal-hal yang tidak sepatutnya dipercayai, serta mereka sudah menyimpang dan jauh dari ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu atau nabi-nabi sebelumnya. Oleh karenanya pada keadaan seperti inilah, pada kondisi seperti inilah, Allah Subhanahu wa taala melahirkan Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk memperbaiki masyarakat Arab jahiliyah dengan sikap-sikapnya yang seperti itu, maupun kebiasaan-kebiasaannya yang buruk seperti itu. Oleh karenanya Rasulullah dilahirkan, diutus untuk memperbaiki keseluruhannya, ya. Dan beliau Rasulullah juga dilahirkan dari seorang keluarga bangsawan yang sangat dihormati dan disegani. Mengapa dikatakan dihormati? Karena beliau dilahirkan yaitu memiliki seorang kakek yang dikenal bangsawan yang terhormat ketika itu. Mengapa dikatakan terhormat? Karena sebagai penjaga Ka'bah, ya, yaitu Abdul Muthalib, yaitu adalah seorang bangsawan Quraisy yang dipercayai oleh kaumnya ketika itu untuk menjaga Ka'bah. Karena pada masa itu seseorang yang diberikan kesempatan untuk menjaga Ka'bah merupakan orang yang sangat terhormat bagi kaum Quraisy pada waktu itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sebelum adanya terjadi sebuah peristiwa sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu bisa dibaca di sini yang kakak tandai, ya, yang mana sebelum datangnya kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya, datang pasukan dari Yaman, yaitu yang dipimpin oleh Abraha dengan jumlah pasukan yang terbilang cukup besar, yang mana tujuan mereka untuk apa, Kak? Untuk menyerbu kota Mekah, khususnya untuk menghancurkan Ka'bah, ya, untuk menghancurkan Ka'bah sehingga masyarakat Arab mereka dapat memuliakan tempat ibadah yang dibangun oleh orang Yaman tersebut, ya, yang dibangun di Yaman, ya, yang dibangun oleh Abraha.
Itu tujuan utamanya. Ya, sedangkan ketika pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, ya, untuk yang mana bertujuan agar tempat ibadah yang mereka bangun itu ramai dikunjungi oleh masyarakat Arab jahiliyah. Alhamdulillah, Ka'bah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diturunkannya sebuah pasukan burung dengan membawa batu yang dinamakan sijil, ya, yaitu tanah yang terbakar. Teman-teman selebihnya bisa pahami di bagian ini, silakan dibaca, kakak tandai, ya. Yang mana kejadian tersebut yaitu ketika pasukan Abraha datang ke Mekah, yang mana tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah, ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga Ka'bah, selalu menjaga Ka'bah, ya, yaitu ketika pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, ya, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka terlebih dahulu dengan pasukan atau burung ababil yang membawa sijil, yaitu tanah yang terbakar. Ada yang mengatakan tanah ini didatangkan dari neraka dan lain sebagainya. Seperti itu. Sehingga mereka semua, yaitu pasukan Abraha beserta pengikutnya yang banyak tersebut, ya, hancur binasa. Ya, oleh karenanya selamatlah Ka'bah dari kehancuran karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini, kejadian ini maupun peristiwa ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu tepatnya pada surah Al-Fil. Teman-teman bisa dilihat di sini di halaman 36. Silakan dibaca dan direnungi artinya. Ya, seperti itu. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya, ketika pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, ini pasukan Abraha yang banyak, ya, dengan membawa gajah, ya. Kemudian di atas ini ada gambaran burung ababil yang menyerang pasukan gajah atau pasukan Abraha dengan membawa apa, Kak? Dengan membawa batu sijil. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti ini. Dan alhamdulillah, ya, pasukan Abraha ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui burung ini. Kemudian Mekah terlindungi dari kehancuran. Maka selamatlah Mekah, sehingga Mekah masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Seperti itu. Kurang lebihnya kakak rasa cukup. Dan kakak meminta maaf apabila ada penyampaian yang kurang dipahami. Apabila ada kata-kata yang salah datang dari kakak pribadi. Dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kakak. Seperti itu. Adalah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.